siang teman-teman. Jadi di sini kami akan membawakan materi tentang sistem reproduksi manusia. Yang pertama, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Septo. Saya 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 Mar. Pengertian sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi manusia adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk memungkinkan terjadinya reproduksi. Sistem ini melibatkan organ reproduksi internal dan eksternal, termasuk testis, ovarium, rahim, dan vagina, serta saluran-saluran yang menghubungkannya. Fungsi sistem reproduksi utama diantaranya 1. Memproduksi sel reproduksi. Fungsi utama sistem reproduksi adalah untuk memproduksi sel reproduksi, yaitu sperma pada pria dan sel telur pada wanita. Sel-sel reproduksi ini nantinya akan bertemu dan menyatu dalam proses pembuahan, membentuk zigot yang akan berkembang menjadi janin. 2. Menghasilkan hormon seksual. Organ reproduksi juga berperan dalam menghasilkan hormon seksual yang mengatur perkembangan dan fungsi organ reproduksi, serta mempengaruhi perilaku seksual dan emosi manusia. Hormon seksual pria utamanya adalah testosteron, sedangkan hormon seksual wanita utamanya adalah estrogen dan progesteron. 3. Mengatur keseimbangan hormon. Sistem reproduksi juga berperan dalam mengatur keseimbangan hormon dalam tubuh manusia. Hormon seksual yang dihasilkan oleh organ reproduksi akan berinteraksi dengan hormon lain dalam tubuh, seperti hormon tiroid dan hormon stres, untuk menjaga keseimbangan hormon dalam tubuh. 4. Memungkinkan terjadinya kehamilan. Organ reproduksi wanita seperti rahim dan ovarium memungkinkan terjadinya kehamilan dengan menyediakan lingkungan yang cocok untuk pertumbuhan dan perkembangan janin. Selain itu, organ reproduksi juga berperan dalam mengandung dan proses melahirkan bayi. Alat reproduksi manusia. Yang pertama, alat reproduksi pria. Alat reproduksi pria terdiri dari alat reproduksi internal dan eksternal. Berikut adalah daftar alat reproduksi internal pria beserta fungsinya. 1. Testis. Testis adalah organ yang menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Yang kedua, epididymis. Epididymis adalah tempat penyimpanan dan pematangan sperma. Yang ketiga, vas deferens. Vas deferens adalah saluran yang menghubungkan epididymis ke dalam tuba semen dan menuju uretra. Yang keempat, tuba semen. Tuba semen adalah saluran yang menghasilkan sebagian besar cairan semen. Yang kelima, vesicula seminalis. Vesicula seminalis adalah kelenjar yang menghasilkan cairan semen. Yang keenam, prostat. Prostat ini adalah kelenjar yang menghasilkan cairan semen sama seperti vesicula seminalis. Yang ketujuh, kelenjar bulbouretra. Kelenjar ini adalah kelenjar yang menghasilkan cairan praejakulasi. Yang berikut, alat reproduksi eksternal pria. 1. Penis. Penis adalah organ yang digunakan untuk melakukan hubungan seksual dan membuang urin. Yang kedua, skotrum. Skotrum adalah kantung kulit yang mengandung testis dan mengatur suhu testis untuk produksi sperma yang optimal. Alat reproduksi pria memainkan peran penting dalam memproduksi, menyimpan, dan mengeluarkan sperma, serta mengatur perkembangan dan pemeliharaan karakteristik seksual sekunder pria.
Yang kedua, alat reproduksi wanita. Alat reproduksi internal wanita. Yang pertama, ovarium, organ yang menghasilkan sel telur dan hormon seksual. Yang kedua, tuba fallopi, saluran yang menghubungkan ovarium dengan rahim, tempat terjadi pembuahan. Yang ketiga, rahim, organ berbentuk seperti buah pir yang berfungsi untuk menampung janin selama kehamilan. Yang keempat, serviks, bagian bawah rahim yang terbuka ke vagina dan berfungsi sebagai pintu masuk bagi sperma. Yang kelima, vagina, saluran tubuh yang menghubungkan rahim dengan lingkungan luar tubuh. Alat reproduksi eksternal wanita. Yang pertama, labia majora, lipatan kulit besar di sekitar vulva. Yang kedua, labia minora, lipatan kulit kecil di dalam labia majora yang melindungi klitoris, lubang vagina, dan lubang uretra. Yang ketiga, klitoris, organ kecil yang berfungsi sebagai pusat kenikmatan seksual wanita. Yang keempat, vestibulum vaginae, area di antara labia minora, tempat pembukaan uretra dan vagina. Fungsi dari alat reproduksi wanita adalah untuk memproduksi dan melepaskan sel telur dari ovarium serta memberikan tempat bagi pembuahan dan perkembangan janin selama kehamilan. Penyakit pada sistem reproduksi manusia. Berikut beberapa penyakit yang menyerang sistem reproduksi manusia berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, penyakit pada sistem reproduksi manusia yang disebabkan oleh virus infeksi human papilloma virus atau HPV. Virus ini menyebar melalui hubungan seksual dan dapat menyebabkan kutil kelamin dan kanker serviks pada wanita. 1. Herpes genitalis. Virus ini menyebar melalui kontak seksual dan dapat menyebabkan luka terbuka di daerah kelamin dan nyeri saat buang air kecil. Kedua, infeksi human. Immunodeficiency virus atau HIV. Virus ini menyebar melalui kontak seksual, pemakaian jarum suntik bersama atau dari ibu ke bayi selama kehamilan. HIV merusak sistem kekebalan tubuh sehingga orang yang terinfeksi rentan terhadap infeksi lainnya. Yang ketiga, infeksi virus hepatitis B dan C. Virus ini menyebar melalui kontak darah atau cairan tubuh lainnya, seperti saat menggunakan jarum suntik bersama atau melalui hubungan seksual tanpa kondom. Infeksi hepatitis B dan C dapat menyebabkan kerusakan hati dan bahkan kanker hati. Keempat, infeksi virus Zika. Virus ini menyebar melalui gigitan nyamuk dan dapat menyebabkan masalah kesehatan pada bayi yang dikandung oleh wanita yang terinfeksi, seperti cacar air dan masalah perkembangan otak. Yang kedua, penyakit pada sistem reproduksi manusia yang disebabkan oleh bakteri infeksi gonorea. Bakteri ini menyebar melalui hubungan seksual dan dapat menyebabkan infeksi pada saluran kemih dan alat kelamin, serta dapat menyebabkan komplikasi pada sistem reproduksi termasuk infertilitas. Yang pertama, infeksi Chlamydia. Bakteri ini menyebar melalui hubungan seksual dan dapat menyebabkan infeksi pada saluran kemih dan alat kelamin, serta dapat menyebabkan komplikasi pada sistem reproduksi termasuk infertilitas dan masalah kehamilan. Yang kedua, infeksi Treponema pallidum. Bakteri ini menyebabkan penyakit sifilis yang menyebar melalui kontak seksual dan dapat menyebabkan luka terbuka, ruam, dan bahkan komplikasi pada sistem saraf, jantung, dan otak.
Yang ketiga, infeksi Streptococcus grup B. Bakteri ini dapat menyebabkan infeksi pada bayi yang dilahirkan oleh ibu yang terinfeksi, termasuk infeksi pada paru-paru, kulit, dan aliran darah. Yang keempat, infeksi Escherichia coli atau E. coli. Bakteri ini dapat menyebabkan infeksi saluran kemih dan pada organ reproduksi wanita, serta dapat menyebabkan komplikasi pada kehamilan seperti bayi lahir prematur.